Halo sahabat cerdas, di era digital ini, aspek kehidupan sudah tidak luput dari adanya peran teknologi. Salah satunya dengan penggunaan media sosial yang sangat mendunia, seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, KakaoTalk, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Kamu pasti sudah pernah mengoperasikan salah satu dari mereka, kan? Maka dari itu, kita memerlukan adanya digital etik sebagai filter untuk diri kita sendiri dalam bermedia sosial dan kehidupan digital. Lalu, apa itu digital etik? Etika digital atau digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai pengguna media digital mestinya diarahkan pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama, demi meningkatkan kualitas kemanusiaan, apalagi di Indonesia yang multikultur. Maka, etika digital sangat relevan dipahami dan dipraktekkan oleh semua warga Indonesia. Literasi digital juga banyak menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi media digital yang dilakukan secara produktif. Pendapat ini disampaikan oleh Kurnia dan Wijayanto pada tahun 2020 serta Kurnia dan Astuti pada tahun 2017. Meliputi 4 era kompetensi yang terdiri dari digital skills, digital kultur, digital etik, dan digital safety. Untuk pertama yaitu digital skill. Digital skill adalah kemampuan di individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Yang kedua yaitu digital kultur. Digital kultur merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu digital etik. Digital etik adalah kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu digital safety. Apa itu digital safety? Digital safety merupakan kemampuan individu dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kalian merasa tertantang oleh sesuatu? Yang jelas, dengan tantangan ini akan ada banyak yang bisa kalian dapatkan, terutama tekad. Dengan mempunyai tekad, kalian pasti akan mengerjakan sesuatu dengan penuh semangat dan mendapat dorongan untuk menghasilkan sesuatu dengan capaian maksimal, dan tentunya tidak mau kalah dengan yang lain. Dalam beraktivitas internet, kita pasti perlu beretika ataupun memiliki etiket. Sebab, internet berasal dari berbagai negara dan memiliki budaya masing-masing. Bahasa dan adat istiadat yang digunakan pun berbeda-beda. Lalu, apa yang dimaksud dengan etiket itu sendiri? Netiket adalah etika dalam berkomunikasi melalui internet. Berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Misalkan, berkomunikasi melalui WhatsApp, email, messenger, dan media sosial lainnya. Ada beberapa yang bisa kita perhatikan dalam beretika di dunia maya. Antara lain, 1. Huruf dan tanda baca yang digunakan, karena memberikan gambaran ekspresi kita kepada lawan bicara. 2. Penyampaian informasi tepat sasaran, mengikuti aturan, dan berdasarkan fakta yang ada. 3. Tidak mengandung unsur kekerasan, sara, dan pornografi. 4. Menjaga privasi diri dan orang lain. Lebih lengkapnya, simak video ini sampai akhir ya. Baik, selanjutnya ruang lingkup netiquette. Dalam beraktivitas di internet, terdapat etika dan etiket yang perlu diikuti oleh pengguna. Keduanya wajib dipahami, ditaati,
dan dilaksanakan oleh pengguna selama mengakses layanan internet. Berbeda dengan etiket yang didefinisikan sebagai tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Hal lain yang membedakan etika dan etiket ialah bentuknya. Etika pasti tertulis, misal kode etik jurnalistik. Sedangkan etiket tidak tertulis. Penjabarannya tentang perbedaan etika dan etiket sebagai berikut. Etika berinternet, jangan menggunakan huruf kapital. Mengutip seperlunya di internet jika dibutuhkan. Perlakukan email seperti pesan pribadi. Berhati-hati untuk meneruskan email ke orang lain. Biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Yang terakhir, jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Sedangkan etiket berinternet, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan, tidak menggunakan huruf kapital semua. Membiasakan menuliskan subjek email untuk mempermudah penerima pesan. Menggunakan BCC atau blend carbon copy, bukannya CC carbon copy, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain. Tidak mengirim email berupa spam, surat berantai, surat promosi, dan surat lainnya yang tidak berhubungan dengan mailing list. Menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, dan yang terakhir, jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Sama seperti halnya sebuah komunitas, forum digital juga mempunyai aturan dan tata tertib tertentu, di mana aturan ini menyangkut batasan dan cara yang terbaik dalam memanfaatkan fasilitas internet. Di dunia digital kita juga mengenal etiket berinternet, atau yang lebih dikenal dengan etiket, yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Hal paling mendasar dari etiket adalah kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain. Bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Baik, selanjutnya kita akan memahami tentang cara berliterasi sesuai netiquette. Seperti yang kita ketahui tentang dalam penerapan netiquette sangatlah besar karena etiket lebih erat kaitannya dengan kepribadian kita masing-masing. Jadi tidak semua pengguna internet mentaati aturan tersebut. Namun sebenarnya netiquette bukanlah hal yang kompleks asalkan logika dan common sense kita berjalan lancar. Kita tidak akan kesulitan menerapkannya karena netiquette berasal dari hal yang umum dan biasa yang layaknya kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemampuan untuk mengakses ini merupakan modal paling awal terkait dengan keterampilan teknis dalam menggunakan media digital. Agar dapat mengakses data dan informasi, tentu saja kita harus memiliki perangkat keras seperti PC, tablet, dan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet. Terdapat 3 aspek tentang bagaimana kemampuan teknis menggunakan perangkat teknologi untuk mengakses internet. Yang pertama yaitu keterampilan mengoperasikan internet menggunakan perangkat teknologi hardware maupun software. Kemudian yang kedua, kemampuan menggunakan internet secara aktif dan berimbang. Dan ketiga, kemampuan teknis menggunakan internet secara advance. Mari kita memahami untuk selalu mewaspadai konten negatif pada media digital. Lalu apa saja sih konten negatif itu? Konten negatif atau konten ilegal di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah diubah melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 dijelaskan sebagai informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian pengguna. Berikut ini adalah beberapa konten negatif yang sering kita jumpai. Yang pertama, hoax. Pergerakan hoax dipermudah oleh penggunaan media sosial yang masif oleh masyarakat.
Menurut Utami pada tahun 2018, pergerakan hoax ditentukan oleh keberadaan media sosial. Sebelum ada media sosial, kontrol informasi ada di media massa sehingga ada pihak resmi yang menyaring isi informasi. Namun di era media sosial, kontrol informasi ini sepenuhnya ada di tangan masyarakat. Sayangnya, kebebasan akses ini tidak diimbangi oleh kemampuan pengguna informasi. Yang kedua, perundungan dunia maya atau cyberbullying adalah tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental. Dengan menggunakan media digital, bentuk perundungan ini dapat berupa doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, dan revenge porn, membalas dendam melalui penyebaran foto atau video intim atau vulgar seseorang. Selain balas dendam, perundungan ini juga memeras korban. Perundungan ini bisa memunculkan rasa takut si korban. Bahkan dapat terjadi kekerasan fisik di dunia nyata atau offline. Yang ketiga, ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan, ajakan, atau mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Mengapa banyak ujaran kebencian dan mengapa banyak orang melakukan hal itu? Kita bisa melihat pada apa yang dikatakan Drew Boy, Director of Operation at the Sentinel Project. Ia mengatakan bahwa penggunaan internet merasa bebas melakukan itu karena mereka berpikir bahwa di internet mereka tidak akan diketahui. Hal ini membuat mereka merasa jauh lebih nyaman untuk mengutarakan kebencian dibanding jika mereka di dunia nyata. Selanjutnya adalah kompetensi literasi sesuai netiquette. Yang pertama, ada kompetensi menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Saat kita berkomunikasi dan bertransaksi di dunia digital, kita dituntut untuk mampu menyeleksi dan menganalisis informasi apa saja yang akan kita sampaikan dengan lawan bicara kita di dunia digital. Karena yang kita hadapi adalah sama-sama manusia yang punya hati dan rasa, sehingga kita harus cermat menyeleksi kaidah menggunakan bahasa yang tepat. Yang kedua, kompetensi memahami netiquette upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Kompetensi selanjutnya, kita juga harus memahami bahwa pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, bahasa, dan adat istiadat yang berbeda dengan beragam fasilitas komunikasi di internet yang memungkinkan seseorang untuk bertindak melanggar netiquette. Oleh karena itu, pemahaman netiquette haruslah kita terapkan sebagai pengetahuan dan sebagai salah satu soft skill yang melekat pada individu maupun sebagian budaya dari institusi. Yang ketiga, kompetensi memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Kompetensi ini akan mengenalkan kita untuk menganalisis pentingnya memproduksi konten yang sehat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat dan mempraktekkan teknik memproduksi, serta mendistribusikan pesan lewat layanan internet melalui email, media sosial, forum komunitas online, dan milis, seperti meliputi mengunggah tulisan, mengunggah gambar dan foto, mengunggah pesan multimedia seperti video, animasi, dan lain-lain. Yang keempat, kompetensi memverifikasi pesan sesuai standar netiquette. Kompetensi memverifikasi merupakan salah satu skill yang juga harus kita miliki karena berkaitan dengan kejelasan dan kebenaran dari sebuah informasi agar terhindar dari luapan informasi di media digital. Yang kelima, kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan netiquette. Cara membangun relasi sosial menggunakan platform digital salah satunya dengan menggunakan layanan jejaring sosial atau social network. Berikut ini adalah cara untuk berpartisipasi membangun relasi sosial di platform digital. Pertama, menggunakan media sosial dan email berbagi pesan yang bermanfaat. Kedua,
menggunakan internet untuk berbagi informasi mendidik dan menghibur. Ketiga, menghindari membahas isu sensitif seperti isu SARA. Keempat, menghindari kalimat yang porno dan vulgar selama berkomunikasi. Kelima, menggunakan media sosial berbagi foto dan video yang inspiratif. Poin keenam, kompetensi berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Platform digital saat ini memungkinkan pengguna-penggunanya berperan secara egaliter. Digitalisasi telah mempermudah kita dalam hal berkomunikasi dan berkolaborasi, bertukar informasi atau data secara mudah, aman, dan nyaman. Ada beberapa platform yang dapat kita gunakan untuk berkolaborasi, yakni Wikipedia, Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, dan Google Docs. Mengapa kita perlu waspada? Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali konten negatif beredar di internet. Oleh karena itu, kita harus bersikap aktif di dunia digital, misal dalam mengatasi membanjirnya konten negatif. Etika digital sebagai prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam melakukan aktivitas dengan media digital membantu kita dalam membuat pilihan-pilihan, tindakan yang benar dan sadar. Pada akhirnya, kita dapat berperilaku baik di dunia digital dan dapat melihat bahwa kita bisa membantu masyarakat secara positif.